Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hingga 14 hari ke depan atau 11 Oktober 2020. Hal ini berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 DKI dan tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta yang mengizinkan perpanjangan selama 14 hari jika kasus belum menurun secara signifikan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan keputusan perpanjangan PSBB DKI Jakarta sudah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Menurut Riza, saat ini mulai tampak tanda-tanda pelandaian kasus positif dan kasus aktif di Jakarta seiring dengan meningkatnya kedisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan. Kemarin kami rapat ya, dan Pak Gubernur juga sudah menyampaikan ke pemerintah pusat, khususnya ke Pak Menko, Pak Luhut, bahwa DKI akan memperpanjang untuk 2 minggu ke depan ya, memperpanjang PSBB ya, karena memang ada pelandaian ya, angka kasus aktifnya, kemudian kedua angka kesembuhan meningkat sampai 77,3%, angka kematian menurun 2,5%, ya, R0-nya 1,1%. Kemudian lagi berdasarkan operasi justisi ya, sekalipun masih banyak ya, ada yang melanggar tidak menggunakan masker, kemudian perkantoran juga ada yang melanggar, tempat usaha juga yang kami tertibkan, namun secara umum ada peningkatan kedisiplinan daripada warga. Memasuki hari ke-12 penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta, operasi justisi masih terus dilakukan oleh petugas gabungan di Checkpoint Kalimalang, Jakarta Timur. Ya, petugas tidak hanya merazia warga yang tidak memakai masker, melainkan juga menyasar angkutan umum yang melebihi aturan kapasitas maksimum. Berikut ini laporan reporter Yasin Rahmadi dan juru kamera Firdaus. Di hari ke-12 pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar tahap 2 di wilayah DKI Jakarta, petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP masih terus menggelar operasi justisi. Salah satunya tempat kami mengabarkan sekarang, yakni di Checkpoint Kalimalang, Jakarta Timur. Nah, yang menjadi unik pemirsa memang di checkpoint ini tidak hanya memfokuskan kepada razia masker saja begitu, tetapi juga kepada pengendara atau angkutan umum yang melebihi kapasitas maksimum, yakni 50% dari bangku yang tersedia. Nah, untuk membahas mengenai hal ini kami akan berbincang langsung dengan Kasatpol Perhubungan Kecamatan Durensawit, yakni Bapak Abdul Ghani. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Pak, ini ada pelanggaran ya, Pak ya? Ya, pelanggaran mengenai pengaturan posisi duduk penumpang di angkutan umum. Bagaimana sih Pak untuk evaluasi dari operasi justisi pagi ini? Apakah masih terdapat banyak pelanggaran yang terdapat, Pak? Untuk pelanggaran semakin hari semakin berkurang. Namun masih ada aja kendaraan angkutan barang maupun umum yang masih tidak mengerti atau tidak paham. Untuk pagi ini ada berapa pelanggaran, Pak, untuk pengendara angkutan umum yang melebihi kapasitas maksimum? Untuk pagi hari ini tadi kita mulai pukul 7.00 sudah kedapatan pelanggaran angkutan umum 6 kendaraan yang tidak mengikuti pengaturan posisi duduk penumpang. 6 termasuk ini ya Pak ya. Pak, sanksi apa sih yang diberlakukan bagi para pelanggar ini? Untuk sanksi pelanggar kami berikan teguran tertulis seperti itu. Berarti tidak diberikan sanksi berupa denda ataupun kerja sosial ya Pak? Sanksi denda maupun kerja sosial kita tidak lakukan, tapi teguran tertulis sebanyak 3 kali. Jika sudah 3 kali melakukan pelanggaran, lalu apa tahap berikutnya Pak? Untuk pelanggar yang sudah berulang-ulang, nanti kami melakukan penindakan di lapangan. Nanti ada seksi angkutan jalan maupun bidang angkutan jalan yang akan melakukan eksekusi kendaraan yang selalu melanggar. Baik, terima kasih banyak Pak Abdul Ghani. Ya,
Pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Pak Abdul Ghani, di mana memang di sini terlihat adanya satu pelanggaran, pemirsa, yakni adanya angkutan umum yang melebihi kapasitas maksimum penumpang, yakni melebihi 50%. Dan tadi pun terlihat adanya salah satu penumpang yang duduk di bagian depan angkutan umum dan itu tidak diperbolehkan. Nah, memang kemarin Gubernur Anies Baswedan pun juga sudah mengumumkan untuk PSBB tahap 2 di wilayah DKI Jakarta ini akan diperpanjang hingga tanggal 11 Oktober 2020. Dari Jakarta, Jasmine Rahmadi, Firdaus, TV One mengabarkan.